Welcome to Ngopi, Ngobrol Peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan terbelakang memang begitu tersemat ke sebuah negara yang satu ini di benua hitam, salah satu negara di benua hitam yang terkesan terbelakang. Kita sebut namanya Ethiopia. Tetapi Muslim harus berbangga karena negara itu adalah salah satu destinasi hijrah para sahabat Rasulullah SAW pada zamannya di saat ketika awal Islam berkembang di Mekah. Untuk itu kita masuk ke sesi tanya-tanya. Putra udah kedatangan tamu yang alhamdulillah bisa kita range waktunya hari ini, dan Putra senang sekali bisa ketemu beliau. Walaupun setiap hari kita sering ketemu, tetapi seserius ini ingin belajar sama beliau karena seorang ekspertis sejarah Islam. Beliau juga spesialis ekspertis lead banknya Yayasan Amanah Kita dalam pembangunan 99 masjid miniatur masjid dunia nantinya. Dan segera kita sambut Habib Levi, Habib Syarif Pak Levi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Habib? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Kelihatan lebih cerah. Amin, amin, Ya. amin ya Rabb. Nah, kesibukan Habib hari ini apa? Belakangan ini? Saat ini Selain ini ya, selain tentang sejarah Islam ya. selain sejarah Yes. sejarah Islam saya lebih banyak memberikan kontribusi mengenai pemikiran-pemikiran tentang kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi lebih kepada sosial juga ya, sosial kemanusiaan. Ya, seperti itu. Dan makasih Habib udah datang di Ngopi, Ngobrol Peradaban Islam. Silahkan minum kopi dulu sebelum Iya. kita mulai. Kopi juga jadi peradaban buat orang Indonesia. Benar. Penting nih kita bahas ya. Nanti kita akan bahas tentang kopi itu di Indonesia juga, tentang ada hubungan nggak sih kopi sama peradaban Islam, Bib? Jelas. Atau berbicara tentang sejarah kopi sendiri, kopi berasal dari Ethiopia. Ethiopia. Ya. Oh, match ya? Iya. Padahal aku nggak tahu loh itu. Wallahi nggak tahu. Kopi berasal dari Afrika dan tepatnya dari Ethiopia. Baru menyebar ke negeri Arab. Iya, Bangsa iya, Arab iya, kemudian iya. mengkonsumsi kopi sebagai salah satu hidangan mereka di luar. Mereka minum susu dan air putih. Seperti itu. Masya Allah. Oke. Mengenai Ethiopia, apa istimewanya negara itu? Kenapa juga menjadi pembahasan pertama tentunya? Ya. Karena ketika kita berbicara tentang Islam, tentang peradaban, tentang penyebarannya, maka satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah Islam dikenal di luar Hijaz, Islam dikenal di luar kota Mekah pada saat itu adalah di Abisinia. Abisinia. Bahasa Latinnya adalah Abisinia, atau orang bahasa Arabnya mengenal sebagai Habasyah, atau kita mengenalnya sebagai Ethiopia. Seperti itu. Pada masa itu ada satu kekaisaran besar yang berlandaskan agama kekristenan timur. Oke. Sehingga peradabannya terbilang maju ketika kita berbicara tentang peradaban Laut Merah. Oke. Ethiopia sendiri berada tepat di seberang kota Jeddah hari ini. Seberangan ya? Ya, dia di pantai timur benua Afrika. Kalau kita berbicara tentang Abisinia pada masa itu, hari ini setelah dibagi-bagi oleh kaum kolonial itu bisa meliputi Ethiopia sendiri, Somalia, ada satu negara kecil Eritrea, dan juga ada Djibouti. Jadi sekarang terbagi sekitar 4-5 negara. Pada dahulu kala kita juga mengenal jejak yang ada di dalam Islam, tetapi sebetulnya kejadiannya pra-Islam. Seperti misalnya penyerangan Raja Abraha dengan kavaleri gajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Iya. Orang sering memahami bahwa Abraha adalah Raja Yaman.
Padahal logikanya di negeri Arab itu tidak ada gajah. Berarti ada sesuatu yang mesti diluruskan. Raja Abraha itu seorang raja muda atau seorang gubernur jenderal yang ditaruh oleh Kaisar Ethiopia di tanah Arab, di Yaman. Dan Yaman pada masa lalu adalah pusat gereja kekristenan timur. Pusat gereja Kristenan Timur. Ya. Wow. Nah, itulah yang menjadi alasan. Berarti jika ingin kekristenan berkembang dari wilayah paling selatan Jazirah Arab, maka mau tidak mau dia harus lebih kuat dalam ikoniknya dibandingkan Ka'bah pada masa itu. Karena Ka'bah masa itu adalah pusat penyembahan alam semesta. Dari berbagai bangsa datang untuk haji dan melakukan ibadah-ibadah sesuai keyakinan mereka. Iya. Di Ka'bah. Baik secara paganisme maupun secara tauhid seperti itu, Nah, menjadi ganjalan bagi Gubernur Jenderal atau Raja Muda Abraha ketika membangun kebesaran gereja kekristenan timur di tanah Yaman, itu tersandung oleh kemegahan Ka'bah dengan para pengunjungnya. Maka mau tidak mau harus ada ekspansi dan penghancuran Ka'bah sehingga gereja besar yang dibangun di tanah Yaman menjadi begitu menjulang di seluruh Jazirah Arab. Iya. Dan itu misi daripada Kekaisaran Abisinia dalam menguasai wilayah Arab. Seperti itu. Itu dasarnya. Sehingga terjadilah penyerbuan. Jadi jejak Ethiopia di tanah Arab bukan sesuatu yang baru. Tapi ada jauh sebelum Islam. Iya. Berarti memang Ethiopia tidak bisa dibilang, yang kita banyak baca artikel dan lain-lain, dibilang salah satu negara terbelakang di benua hitam. Ternyata punya sejarah yang benar-benar dekat banget sama kita ya. Dengan Islam. Iya. Bersentuhan sekali dengan Islam. Baik dalam hal yang baik maupun dalam hal yang buruk tentunya. Itu maksudnya gimana tuh? Nah, dalam hal yang buruk misalnya ketika Abraha mewakili Ethiopia mencoba menghancurkan Ka'bah. Dalam peradaban tingginya dia melihat gerakan tauhid yang ada di Mekah sesuatu hal yang mengganggu perkembangan agama Nasrani pada masa itu. Namun di kemudian hari tidak lagi. Update dari Ethiopia hari ini, Islam Muslim Ethiopia hari ini bagaimana, Habib? Yang setahu Habib lah update-nya. Hari ini minoritas. Islam hanya sekitar 15%. Wow. Dan terfokus di wilayah Najasyi yang disebut hari ini, di mana masjid bersejarah itu berada. Di satu daerah yang bernama Makalele. Iya. Nama masjidnya Najasyi. Masjidnya mengambil gelar daripada raja-raja atau kaisar Abisinia. Jadi kalau kita melihat Mesir, maka kita melihat bahwa gelar raja-rajanya adalah Farao atau Firaun. Oke. Seperti itu. Ada Faraun Ramses, seperti itu. Nah, gelar raja-raja di tanah Sunda pun seperti itu. Bukan nama satu orang seperti Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu bukan nama, tetapi gelar. Gelar dari raja-raja yang menguasai Pakuan Pajajaran. Seperti itu. Iya. Kembali ke Ethiopia, gelar raja-raja Ethiopia adalah Najasyi dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa kekristenannya disebut Negus, Kaisar Negus. Negus ini adalah kaisar itu sendiri, jadi suka salah kaprah orang memahami karena beliau ini bernama Asoma bin Abhar. Nama beliau sendiri tuh? Ya, Asoma bin Abhar. Beliau gelarnya Kaisar Nasoma bin Abhar atau Negus Asoma bin Abhar, atau bahasa Arab menyebutnya Najasyi Asoma bin Abhar. Dia seorang penganut agama Kristen yang taat dan pemimpin gereja Kristen Timur pada masa itu. Nah, pada era beliau berkuasa, itu antara tahun 610 sampai 630-an, beliau memerintah negerinya dengan sangat bijak, dengan sangat adil, sehingga negerinya menjadi salah satu negeri di seluruh Afrika yang paling makmur, beradab, dan mencapai puncak kejayaannya.
Iya. Islam tidak dikenal di mana-mana. Islam mengalami tahun-tahun sulit ketika itu, di mana pada tahun 615 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil satu keputusan yang berani, keputusan yang revolusioner, di mana beliau melihat keberadaan pengikutnya yang jumlahnya masih sangat sedikit, yang sebelumnya juga mengalami hal-hal sulit ketika mereka diisolasi di lembah Abu Talib. 3 tahun mereka diisolasi, baik keluarga Rasulullah sendiri, Bani Hashim, dan beberapa pengikutnya, tidak boleh bersentuhan dengan masyarakat Mekah. Mereka tidak boleh bertransaksi dagang, pinjam-meminjam, kawin-mawin, dan lain-lain. Bantuan makanan ini dan itu tidak boleh. Sama sekali. Dalam segala tingkat kesulitan seperti itu, istri Rasulullah mengeluarkan banyak rezekinya, dihabiskan selama 3 tahun dalam isolasi di lembah Abu Talib. Itu Sayyidah Khadijah. Iya. Ketika keadaan semakin berat, kemudian Rasul membuat satu keputusan, memindahkan sebagian pengikutnya ini untuk hijrah pergi ke satu tempat. Dan tempat itu adalah Abyssinia atau Ethiopia hari ini. Destinasi hijrah para sahabat Rasulullah. Jadi sebelum Rasul hijrah ke Madinah, sudah ada hijrah. Iya. Nah, hijrah pertama itu, kalau tidak salah, hanya diikuti sekitar 70 orang. Hijrah pertama. Yang memimpin adalah satu orang sahabat yang memang tidak dikenali sejarah. Beliau diperintahkan oleh Rasul untuk pindah ke sana. Dan para sahabat ini dan keluarga Rasul juga bertanya, "Ya Rasulullah, seperti apa kehidupan di sana?" Di sana kalian akan menemui seorang negus yang adil, yang bijaksana dalam memerintah dan memimpin rakyatnya. Berarti Rasulullah sudah tahu persis tentang raja ini. Jika wilayah itu tidak aman, manalah mungkin Rasul kita yang begitu berkemanusiaan yang tinggi memerintahkan pengikutnya untuk mencari perlindungan, suaka politik, suaka agama, suaka keyakinan bahkan. Jika tidak sampai di tangan seorang raja yang bijaksana. Maka berangkatlah rombongan pertama ini. Iya. Masya Allah. Selepas itu, rombongan kedua yang jauh lebih besar, sekitar hampir 500 orang berangkat, bahkan dipimpin langsung oleh saudara sepupunya Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Wow, ini pengetahuan yang luar biasa sekali. Berangkat mereka ke sana. Sesampainya di sana, mereka tetap diterima dengan baik. Nah, kedatangan gelombang kedua hijrah ke tanah Abyssinia memancing kemarahan penguasa Mekah, yang notabene itu adalah Bani Umayyah dengan sekutu-sekutunya. Mereka kemudian menyusul ke sana dan mereka menuntut agar orang-orang pengungsi ini, suaka ini dikembalikan. Seperti itu. Dan raja bertanya, apa yang mereka perbuat? Kalau tidak salah pemimpinnya adalah Khalid bin Walid pada masa itu. Iya, begini tuanku raja, mereka ini telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Mereka telah meruntuhkan institusi keberagamaan kami. Mereka ini orang yang melecehkan nenek moyang kami. Izinkan mereka semua kami bawa pulang sebagai buronan negara kami. Kalau alasannya hanya seperti itu, saya tidak bisa menerimanya. Iya. Karena saya tahu bahwa keyakinan mereka ini sepertinya mengenal Tuhan yang satu. Oh, tidak itu saja raja. Persoalannya adalah mereka tidak mengakui ketuhanannya Yesus Kristus. Mereka nggak mengakui, ya. Tuduhan dari Ya. Khalid bin Walid.
Maka Kaisar As-Soma bin Abhar meminta pimpinan rombongan ya pengungsi untuk berbicara. Jubirnya adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, Kaisar, kami mengetahui dari Rasul kami yang suci bahwa Isa bukan putra Allah. Isa putra Maryam. Maka dibacakanlah ayat surat Maryam. Iya. Terpesonalah Kaisar bahwa ini benar. Dan saya benarkan pernyataan ini. Maka tidak ada alasan bagi kalian untuk membawa mereka kembali ya. ke Hijaz. Iya. Pulanglah kalian semua ke Hijaz. Maka misi untuk ekstradisi, istilah sekarang kan? Ekstradisi gagal. Nah, hal yang terjadi setelah pulangnya mereka adalah fragmen-fragmen yang kalau dalam bahasa sekarang the untold story. The untold story, oke. Orang tidak memahami apa yang terjadi setelah itu. Karena nanti dalam perjalanannya, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib tidak pernah kembali lagi ke Mekah. Setelah tahun kelima hijrah Madinah, barulah beliau dari Abyssinia langsung pulang ke Madinah. Jadi kurang lebih beliau itu menetap sekitar 13 tahun di Ethiopia. Iya. Itu. Jadi banyak hal yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat Muslim dari Mekah ketika mereka menetap selama belasan tahun di Ethiopia. Oke, menarik, Bib. Jadi sekarang hari ini tentang Ethiopia, yang Habib bilang tadi, ada berdiri kokoh Masjid Najasyi yang nanti insya Allah masjid ini juga akan salah satu list masjid yang akan ada miniaturnya yang akan dibangun oleh di Taman Miniatur 99 Masjid Dunia itu ya, Bib ya. Yeah. Jadi menarik sekali dari tadi sejarahnya negara itu Habib udah jelaskan singkat, padat. Yeah. Nah, itu mengantarkan kita membawa sedikit imajinasi Putra karena belum pernah ke sana, soalnya beda sama Habib udah keliling kemana-mana. Nah, Putra belum ke sana tapi bisa melihat bahwa 15% hari ini Muslim di sana. Berdiri kokoh sebuah masjid yang anggun gitu ya, Najasyi. Aktivitas Masjid Najasyi sampai hari ini berjalan tetap seperti biasa. Bukan sekedar monumen saja, bukan hanya sekedar bangunan, tetap menjadi itu tuh menjadi kayak kita tuh istiqlalnya nggak sih di sana atau ada masjid lagi selain itu di wilayah Ethiopia bagian utara. Itulah satu-satunya masjid keramat di sana. Masjidnya kalau secara struktural arsitektural terkesan sangat-sangat sederhana. Hari ini mungkin kita bisa samakan dengan sebuah musola di Jakarta. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau tahu masjid, ntar Putra kasih sini ya. Nih, lihat di sini ada masjidnya. Ini Najasyi, Masjid Najasyi yang Putra jelaskan, yang Habib jelaskan tadi di Ethiopia. Cukup kalau kata Habib sederhana, tapi bentuknya secara arsitek sederhana, tetapi secara historical mewah sekali. Karena syarat dengan sejarah. Sedikit tentang Najasyi, Masjid Najasyi. Oke. Nah, masjid ini lahir dan dibangun oleh Kaisar Najasyi sendiri setelah beliau memeluk Islam. Iya. Jadi selama masyarakat Arab Muslim yang tinggal di sana menularkan Islam melalui perilaku sehari-hari mereka, tidak dengan kata-kata, dengan perbuatan, sehingga membuat Najasyi As-Soma bin Abhar ini jatuh cinta kepada Islam. Iya, insyaallah. Dan artinya tidak salah apa yang dikatakan Rasul. Engkau akan menjumpai seorang raja yang adil dan bijaksana. Dan itu dirasakan Dan itu dirasakan oleh para pengungsi ini.
Ketika mereka tinggal di sana, mereka diterima dan disamakan kedudukan hak kewajibannya dengan rakyat Ethiopia pada masa itu. Kerajaan kemudian berbalik. Islam telah menjadi agama negara. Seperti itu. Ini yang di Untold Story yang saya baca dari 1-2 kitab yang menyangkut tentang Islam setelah pengungsian, di mana dalam perjalanan waktunya As-Soma bin Abhar menyebarkan Islam di tanah Ethiopia dan Islam diterima oleh masyarakat Ethiopia walaupun ada penentangan dari kalangan-kalangan bangsawan. Karena privilege dan status quo mereka berubah karena Islam tidak melihat banyak perbedaan-perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ketakutan dari kaum agamawan dan kaum gerejawan bahwa perkembangan Islam akan mendesak keberadaan mereka. Kalau dalam pandangan di Untold Story-nya itu kisah berlanjut di mana kemudian terjadi kudeta dan penggulingan kekuasaan setelah Raja Najasyi meninggal. Karena puncak keberhasilan Najasyi As-Soma bin Abhar adalah ketika dia memeluk Islam dan minta dikuburkan secara Islam, dan di kuburan itulah dibangun Masjid Najasyi. Oke, berarti Masjid Najasyi posisi kuburannya di mana, Bib? Di dalam. Di dalam. Dikasih tempat spesial ya? Iya. Tempat spesial. Nah, tokoh sahabat Rasulullah yang berperan penting hingga hari ini, yang berperan dalam penyebaran Islam di Ethiopia. Karena ini betul akan nyangkutkan dengan Najasyi, Masjid Najasyi tadi, dengan raja seperti itu. Kita juga pengen tahu. Karena orang awam, putra muslim awam ini tidak banyak mengenal sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, penting sekali akhirnya ngobrol tentang hal ini, kita akan bahas ini banyak sehingga kita melek bahwa Masya Allah, ternyata Islam pun dengan damai masuk itu, membuat satu negara, satu ke daerah manapun tanpa harus gimana ya, dengan cara-cara yang ya kebudayaan dan lain-lain itu. Nah, satu nama dari sekian banyak sahabat Rasulullah yang pernah kali ini sampaikan ke teman-teman di luar sana, satu nama yang peran penting. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Artinya dia yang diberi mandat langsung oleh Rasulullah untuk memimpin delegasi kedua. Kan ada 2 kali hijrah. Dia memimpin delegasi kedua yang jumlahnya jauh lebih besar. Dan dia yang diminta untuk menjadi pemimpin kaum muslim selama mereka di wilayah pengungsian. Iya. Hingga nanti kembalinya para pengungsi ini tidak pernah lagi pulang ke Mekah, tetapi mereka kembalinya malah turun di Madinah. Dari Madinah. Seperti itu. Oke, kita akan catat itu. Kalau perlu dikasih ini ya, tim ya, dikasih note. Ja'far bin Abi Thalib. Gelarnya pun sangat masyhur. At-Tayyar. At-Tayyar artinya, Bib? Sayap. Kata Rasulullah, saudaraku ini pemilik sayap, kedua sayap. Ya. Oke, nah itu juga yang membuat apa yang beliau lakukan, apa yang beliau pimpin saat itu yang membuat jembatan hidayahnya para raja saat itu, raja kan. Akhirnya berdirilah Masjid Najasyi. Istimewanya adalah raja tidak pernah memaksa siapapun untuk memeluk Islam. Oh, nggak pakai kekuatannya. Biasanya kan banyak raja yang kalau saya sudah Islam atau saya ini, saya akan minta semua pengikut, rakyat ikut. Tidak. Istimewanya begitu. Dia tidak pernah meminta, bahkan kepada yang terdekat, kerabat terdekat pada dirinya, dia tidak pernah meminta untuk mengikuti apa yang dia yakini. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di kemudian hari setelah wafat beliau, terjadi pemberontakan dan kudeta terhadap kekuasaannya. Karena tidak banyak yang memang tertarik mengikuti Raja Najasyi.
Ini persoalan berbeda, persoalan hidayah, di mana bahkan istri Najasyi As-Soma bin Abhar tidak memeluk Islam. Oh, menarik ya. Iya. Kristen saat itu. Dan sampai meninggalnya tetap sebagai seorang Kristen. Raja Najasyi menguburkan istrinya tidak jauh dari masjidnya dan dibangunkan sebuah gereja di situ. Nama istrinya Maryam. Maka dibangunlah sebuah gereja Maryam. Berarti nggak jauh dari masjid. Tidak jauh dari masjid. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Masya Allah. Dan gereja dan masjid ini hari ini menjadi destinasi religi. Oh, itu menarik sih. Kita mesti coba, teman-teman yang menarik, yang ingin ke Ethiopia, destinasi religi yang dengan Habib Levi bilang tadi itu cukup, ternyata ada historical sekali. Nah, ada flight langsung nggak sih Bib, dari Jakarta ke Jakarta, Addis Ababa nggak ada. Nggak ada. Terus kita kemana dulu nih? Ambil Qatar, turun di Doha. Oh, Qatar. Iya. Turun di Doha. Atau Etihad Emirat, turun di Dubai atau Oke. Abu Dhabi. Baru dari situ ada pesawat Air Ethiopian ke Addis Ababa. Ke Etiopianya. Iya. Nah, dari sana, dari bandara misalnya nih, kita naik mobil Jalan darat. Itu Addis Ababa agak turun ke timur, dekat laut. Dari situ kita naik sedikit ke utara. wah boleh sih. Bib, kayaknya kita mesti ajak Habib deh kalau kita ini, buat teman-teman yang mau traveling, mengenal peradaban Islam, kontak beliau atau kontak saya. Beliau adalah expertise yang membuat kita lebih nyaman nyaman dan aman. Pertama, terus berpengetahuan juga. Jadi nggak sekedar jalan-jalan. Banyak kita kan jalan misalnya ke Turki. Oh, ini loh, dulu Islam begini loh, foto-foto tanpa mengenal betul. Iya. Pulang itu hanya sekedar bawa foto, hanya sekedar bawa status di Instagram. Iya. Padahal banyak ilmu pengetahuan di situ. Banyak juga nilai-nilai yang meningkatkan nilai-nilai keislaman kita. Tentu. Ya. Nah, Keislaman Kayaknya dan mesti mungkin Habib- kemanusiaan juga. kayaknya Habib mesti ini deh, Bib. Habib mesti jadi expertise para travel Indonesia deh. Kayaknya kita nggak pernah, aku belum ketemu soalnya. Ada tuh, Mas Putra, ya berangkat ya ke Turki ya. Oh iya, oke, bayar sekian, ntar kita 3 hari gini gitu, biayanya pulang ini itu. Selalu beli kepada, ntar ada makanan enak di sini loh. Ada Indonesian food juga di sini loh. Nah, di sini juga banyak orang Indonesia di bagian ini gitu. Ini hotel yang dekat dengan Hagia Sophia misalnya. Oh, ada masjid ini gitu. Nah, sekedar itu. Kalau seandainya, ya kan, masyarakat umat Muslim Indonesia khususnya bisa tahu yang Habib bilang tadi. Bagaimana perjalanan Islam, sejarah Islam di Ethiopia, di benua hitam, justru juga suku dan banknya banyak kan, cukup menarik sebenarnya. Jadi tidak hanya masalah bangunan, makanan dan traveling pariwisata lainnya gitu. Apalagi ada Masjid Najasyi. Nah, kita belum bahas banyak Masjid Najasyi karena Masjid Najasyi ini juga akan dibangun miniaturnya di tahun miniatur sampai miniatur masjid dunia ini. Nah, Bib, dari gambar yang kita lihat tadi Masjid Najasyi, hari ini Masjid Najasyi sebagai yang benar-benar monumen sekali di Ethiopia. Ada pusat pendidikan nggak sih di situ? Kayak pada pesantrennya. Ada. Oh, ada. Tetap ada. Dan menjadi pusat pengertian, bukan ada sebuah pranata resmi, namun lebih kepada ritual-ritual kebudayaan Islam yang tetap tumbuh. Ketika Maulid, maka hampir sebagian besar Muslim Ethiopia atau dari negara sekitarnya akan datang ke situ. Iya. Seperti itu. Dan mereka lebih cenderung mengikuti seperti Torekoh. Ah, oke. Gitu. Mereka meyakini bahwa di situ ada sumur, mereka ambil air, itu keberkahan. Mereka itu meyakini bahwa As-Soma bin Abhar ini adalah sahabat Rasulullah. Karena Rasulullah redho terhadap dirinya. Iya. Gitu. Mereka meyakini kalau kita bisa ziarah, bertemu dengan Najasyi, maka Rasulullah redho. Seperti itu. Banyak hal-hal yang dibangun dari kepercayaan mereka tentang kemuliaan sosok beliau ini. Dan bagaimana dia juga tetap menjaga keyakinan istrinya tanpa memaksa. Ini hal yang besar.
Dan setiap tahun orang datang tidak hanya untuk ziarah rutin, namun di bulan-bulan tertentu seperti haul beliau, terus juga bulan Maulid, itu ada perayaan-perayaan besar yang berlangsung di wilayah Makalele. Iya, jadi bukan seperti pondok pesantren di kita ya, misalnya Tebu Ireng atau apa, tapi lebih kepada torikohnya, lebih kepada bukan akademis lah ya, bukan pesantren akademis. Jadi kayak kita di sini ada kebudayaan sekaten. Iya. Namun memang di wilayah ini konsentrasi madrasah-madrasah bagus. Oke. Artinya pendidikan dasar kepada anak-anak Islam di sana bagus. Seperti itu. Nah, namun tidak ingin menyinggung siapa-siapa. Ada keinginan dari kelompok-kelompok tertentu untuk menghilangkan apa-apa yang mereka percaya sebagai tradisi mereka. Terus ada keinginan untuk mengatakan bahwa ziarah kepada Najasyi ini bentuknya bid'ah. Oke. Itu sudah juga mulai ada, dan itu menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat Muslim tradisional Ethiopia, terutama yang menjadikan Najasyi masjid ini sebagai salah satu kutub ziarah mereka. Kutub ziarah mereka. Okay. Seperti itu. Menarik sih, nanti Putra juga coba undang narasumber yang lain, mungkin kita lebih ya. Kita akan undang sumber lain karena Putra pengen di program ngopi ini, ngobrol peradaban Islam ini, Habib terus ada dampingin Putra sebagai. Jadi nanti kan enak ya kalau tadi bilang sejarahnya Habib bisa bahas. Kalau ada ulama kita di sini atau guru kita, yai kita yang bisa menjelaskan, Habib benar nggak? Kalau Putra bukan mau kayak bilang tadi nggak nyalahkan siapa-siapa atau menyinggung ke arah itu, cuma pengen tahu aja biar kita tahu bahwa di sana juga ada beberapa kelompok yang mungkin sebuah kelompok yang mungkin bilang ini bid'ah, ini apa. Karena kita juga ngalamin hal itu kan. Betul. Di Indonesia juga ngalamin hal begitu. Ternyata dari dulu juga udah ada itu. Ya kan, tapi tidak seramai hari ini gitu kan. Cara menyikapinya nanti. Nah, mungkin butuh expertise lain dari sudut pandang yang lain. Betul. Tapi mudah-mudahan Habib nggak keberatan untuk sesi berikutnya, dan mudah-mudahan panjang. Kita akan bahas 99 masjid ke depan. Dan apapun itu tentang peradaban Islam, Habib bersedia dampingin Putra di sini. Ya, nanti akan ada Habib terus setiap episode. Jadi hari ini tamu, besok jadi tuan rumah loh, Bib. Jadi ya biar kita banyak, Bib. Banyak kita nggak tahu, hanya mengenal Islam dari kulitnya. Ya, betul. Ya, ini Putra bilang untuk diri Putra pribadi. Di luar sana banyak teman-teman yang mengerti. Nah, ini adalah media Putra untuk belajar. Semakin Habib ceritakan tadi, Putra semakin meragukan keislaman Putra. Amat kata begini, banyak aku nggak tahu ternyata. Dengan tahu begini menambahlah nilai-nilai keislaman. Banyak saudara-saudara kita Ethiopia yang juga harus kita perhatikan secara emosional, kemanusiaan gitu kan. Ada Masjid Najasyi dengan sejarah-sejarahnya, dan hari ini ingin rasanya berkunjung ke sana, gitu kan. Nah, Bib, pertanyaan Putra, apa sebagai ekspertis litbang Yayasan Amanah kita, apa dan kenapa alasannya masjid ini salah satu masjid yang akan dibangun di 99 miniatur masjid dunia? Kenapa? Selain historical tadi yang udah kita ceritain, Beb. Alasan rasionalnya adalah, pertama, Islam dikenal di luar kota Mekah dan diterima oleh masyarakat setempat, bahkan oleh penguasanya, adalah di Ethiopia. Kita menaruh harapan besar bahwa dialog antar peradaban itu penting. Ketika dunia Nasrani dan agama-agama lain bisa menerima kita, apalagi kita akan lebih mampu membuka kedua tangan kita selebar-lebarnya untuk bisa menerima saudara-saudara kita yang lain agama. Bahkan menjaganya. Bahkan bila kita mayoritas, kita yang memayungi mereka, kita yang melindungi dan menjaga keberadaan mereka. Itu peran kita sebagai seorang Muslim, seperti itu. Yang kedua adalah bahwa terlepas bahwa hari ini tidak ada lagi kerajaan Ethiopia, namun
eksistensi keberadaan masjid ini sendiri baik secara hardware dan segala nilai-nilai kebudayaan yang mereka kandung selama 1400 tahun tetap terjaga utuh. Ya. Ini bentuk satu sikap yang istiqomah. Istiqomah. Terlepas hari ini Ethiopia termasuk negara miskin dan negara gagal di benua Afrika, tapi bukan itu sebuah ukurannya. Ya kan? Itu mungkin parameter yang disusun oleh PBB oleh Barat. Tetapi bagi umat Islam ini satu mutiara terpendam. Mutiara yang terpendam. Yang kita bisa mengenalnya kembali. Bahkan kita bisa bangga sekali. Bangga dengan Ethiopia. Bangga. Kenapa tidak? Ketika belum ada satupun bangsa di dunia yang mau menerima kaum pesakitan. Katakan mereka kaum pesakitan ketika mereka masyarakat asli Mekah yang ditolak oleh penguasa Mekah. Lantaran apa? Lantaran perbedaan keyakinan. Tetapi ada bangsa lain, ada negara besar lain yang beragama yang lain, yang mau menerima mereka dan menyamakan mereka dengan penduduk setempatnya. Ini satu hal yang luar biasa dari sikap bangsa Ethiopia di masa lalu. Nah, memang dalam perjalanannya di abad 19 sampai abad ke-20, Ethiopia itu di bawah kolonial Italia. Seperti itu. Kita tidak perlu berbicara mengenai apakah di situ ada perluasan agama atau tidak. Namun yang pasti pemikiran-pemikiran Barat yang tertanam dan membuat Ethiopia modern hari ini semakin mundur dan terkebelakang adalah apa-apa yang mungkin saja ditinggalkan oleh peradaban Barat. Seperti itu. Namun di dalam segala kesulitan yang Ethiopia hari ini hadapi, negeri Makalele, negeri Najasyi, negeri di mana umat Islam pertama kali di luar Hijaz berdiri, diterima, diakui, dan bahkan berkembang, itu tetap ada, tetap eksis, dan mereka tetap menjaga keyakinan Islam mereka. Mereka tetap menjaga tradisi dan kebudayaan mereka. Dan mereka juga menyadari bahwa mereka minoritas, dan mereka juga berhubungan baik dengan saudara-saudaranya sesama Ethiopia yang mayoritasnya non-Muslim. Seperti itu. Masya Allah. Ini hal yang kenapa selalu Anda taruhkan di tempat pertama. Boleh, masih ada sedikit waktu. Oke. Jadi setelah Ibunda Ratu dikuburkan secara Kristen dan tetap menganut agama Kristen, kemudian disusul oleh suaminya, Al-Sama bin Abhar, maka negara chaos, diambil alih oleh kelompok-kelompok yang tidak puas dengan keberadaan rajanya yang Islam dengan segala kebijakannya. Raja memiliki beberapa anak perempuan, tetapi yang saya mau bicarakan adalah tentang 3 putranya. Beliau memiliki 3 putra. Ketiga putranya ini kemudian diselamatkan oleh beberapa perwira-perwira setia mereka. Ketika semuanya masih kecil-kecil dan kerajaan diambil alih dan kembali dipimpin oleh kaisar baru yang kembali beragama ke Kristen Timur. Tidak dari situ saja, bertahun-tahun kemudian beberapa perwira-perwira senior dari kerajaan ini yang mereka memeluk Islam kemudian melancarkan pemberontakan kembali. Dan terjadilah perang saudara di antara mereka. Berakhir dengan runtuhnya rezim yang ada. Maka perwira senior ini yang dalam melancarkan pemberontakan dan peperangan, kedudukan beliau sebagai panglima perangnya, mengambil alih kekuasaan. Yang menarik tuh, ketika dia mengambil alih kekuasaan, rakyat yang sudah sekian puluh tahun rindu akan sosok Najasyi As-Sama yang bijak, adil, lihat semua manusia dengan kasih sayang, melihat sosok itu pada diri panglima ini. Dan meminta panglima ini untuk menjadi kaisar berikutnya. Namun panglima ini menolak. Panglima ini mengatakan, sungguh aku tidak sedang memperjuangkan kekuasaan atau kedudukan. Yang aku perjuangkan adalah hak yang sebenarnya, di mana ini adalah hak dari putra-putra
As-Soma bin Abhar. Iya, iya. Dan aku akan kembalikan takhta ini kepada mereka. Maka dibentuklah tim pencarian. Karena setelah diselamatkan waktu kecil mereka ini, ketiga-tiganya kemudian hilang jejak dan terpencar. Maka dibentuklah tim pencarian. Sampai singkat kata ditemukanlah anak bungsu. Anak bungsu didaulat oleh panglima dan orang-orang setia mereka untuk duduk menjadi kaisar. Untuk anak bungsu ini dia mengatakan, jika kedua kakakku masih ada, ini bukanlah hakku. Seperti itu. Maka pencarian diperluas. Sehingga diketemukanlah anak tengahnya. Tahukah kita keberadaan si sulung? Tidak tahu. Maka anak tengah didaulat untuk menjadi kaisar. Yang anak tengah pun mengatakan hal yang sama. Sungguh jika kakakku yang sulung sudah tidak ada, baru aku menggantikan. Tapi selama beliau masih hidup, itu adalah haknya. Maka pencarian diperluas dengan tim yang lebih besar. Dan ada desas-desus bahwa beliau itu dibawa ke Mesir. Mereka kemudian melakukan perjalanan panjang dari Ethiopia ke Mesir. Telik sandi dan pasukan disebar di seluruh Mesir untuk mencari keberadaan yang sudah tidak dikenali lagi wajahnya karena sejak kecil mereka hilang. Dengan ciri-ciri seperti ini, akhirnya banyak orang mengatakan, betul sekian puluh tahun ada orang hitam dari Ethiopia. Tetapi dari ciri-ciri segala sesuatunya tidak menunjukkan bahwa dia seorang rakyat biasa. Artinya ada ciri keistimewaannya segala macam. Itu sudah dijual di pasar budak. Seperti itu. Maka mereka menyusuri pasar budak, mencari tahu, buka data-data lama. Ternyata sekian puluh tahun yang lalu, anak yang dimaksud ini telah dijual ke negeri Arab. Kan negeri Arab yang senang memiliki budak. Iya. Maka perjalanan berlanjut menyeberang dari Mesir, melewati Laut Merah, terus menyusuri negeri Arab. Dalam perjalanan mereka terus melakukan investigasi. Dan dikatakan bahwa keberadaan si sulung ini ada di kota Madinah. Maka masuklah rombongan kerajaan ini ke dalam, ke dalam kota Madinah. Tanya sana, tanya sini dengan ciri-cirinya. Namanya disebutkan, tapi subhanallah, hari ini saya lupa namanya. Nama si sulung ini. Dan sangat istimewa di dalam literatur Islam. Dikatakan bahwa, oh, kami mengenalnya. Dia ada di kebun seseorang di sebelah sini. Maka kunjungilah. Rombongan ini datang meminta izin masuk dalam perkebunan kurma tersebut. Cari. Oh, betul di sana. Setelah dapat, dilihat lagi di atas pohon, lagi petik kurma. Dipanggil nama, terus turun. Betul. Ternyata ini adalah kakaknya. Maka terjadilah reuni antara kakak beradik, peluk, nangis. Begitu juga panglimanya menangis semuanya. Senang sekali bahwa kita sudah mendapatkan kaisar kita. Dan kita akan boyong kembali pulang. Tapi jangan lupa bahwa junjungan kita ini budak seseorang. Maka dia harus kita tebus. Maka sudah disiapkanlah uang dan batangan-batangan emas untuk menebus kaisar mereka. Namun dalam segala kesenangan dan euforia pertemuan itu, calon kaisar atau si sulung ini atau budak ini, dia mengatakan kepada adik-adiknya, pulanglah kalian. Lanjutkanlah kekuasaan ini di tangan kalian. Karena sungguh aku tidak menginginkannya. Apa dasarnya? Karena aku beruntung berada di tangan tuanku. Aku beruntung berada di tangan tuanku. Maka semakin penasaran keluarga ini. Maka
bersama-sama dengan anak sulung ini mereka mau menghadap tuannya tersebut. Ketika mereka bertemu tuannya tersebut dan tuannya ini menyebutkan namanya, dan bagaimana si tengah dan si bungsu melihat kakaknya itu memberikan rasa hormat yang luar biasa pada tuannya, dia ikut juga memberikan rasa hormat. Namun tidak bagi panglimanya. Panglimanya teringat masa puluhan tahun yang lalu di tanah Ethiopia. Dan dia bertanya kepada tuan daripada kaisarnya, Tuan, siapakah tuan sebenarnya? Apakah ada hubungan tuan dengan seseorang yang aku kenal di Ethiopia? Iya. Siapa yang kau kenal di Ethiopia? Aku mengenal, namanya adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Iya. Maka tuan ini menjawab, aku adalah adiknya yang bungsu. Sungguh aku melihat kemuliaan pada kakakmu. Sorry, Habib. Sungguh aku melihat kemuliaan pada kakakmu. Ya. Namun hari ini aku melihat seluruh kemuliaan ada pada dirimu. Dan aku tidak menyaksikan itu. Yang dimaksud ini adalah seseorang yang sedang dalam kekosongan kekuasaannya. Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Adalah adik daripada Ja'far bin Abi Thalib yang mengislamkan Ethiopia. Adik bungsu. Seperti itu. Maka mereka semua menaruh rasa hormat dan ikhlas pulang dan mengatakan, sungguh kakak kalian memiliki tuan yang lebih baik daripada kedudukannya sebagai seorang kaisar. Dan itu dicatat dalam sejarah. Dan ini jadi PR. Nanti anak kasih siapa namanya. Baik. Dan rombongan ini pulang kembali ke Ethiopia dan anak tengah yang menjadi kaisar. Jadi ada pelajaran berharga di sini. Bagaimana kekuasaan itu bukan untuk kita, tetapi untuk yang berhak. Panglima menolaknya, anak bungsu menolaknya, anak tengah menolaknya. Sampai anak sulung pun ternyata anak sulung juga menolak. Bahwa aku lebih baik hidup menjadi budak seorang tuan yang mulia daripada hidup menjadi seorang kaisar yang berat bebannya di tengah rakyatnya. Seperti itu. Nah, ini untold story dari anak-anak darah yang mulia Kaisar Asoma bin Abhar. Seseorang yang dimuliakan dan dipuji oleh Rasulullah. Tanpa harus berjumpa. Seperti itu. Nanti kita bahas Masjid Jami Son'a di Yaman yang dibangun oleh Uwais Al-Qarni, seseorang yang dari lahirnya sampai meninggalnya tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi Rasulullah sering menyebut namanya dan memuliakannya. Tim boleh catat tuh ya yang Habib bilang tadi. Habib ingat Habib ya. Habis ini kita bahas apa ya? Di episode berikutnya Masjid Jami Son'a yang dibangun oleh Uwais Al-Qarni atas perintah Rasulullah langsung dari Madinah. Perintahnya ke Son'a. Bayangkan bagaimana cara memerintahnya seperti itu. Ya. Oke, Beb. Teman-teman, terima kasih udah stay sampai menit ke sekian ini, karena memang begitu banyak peradaban Islam yang harus kita sama-sama sharing. Dengan itu mudah-mudahan mampu membawa energi-energi baik sehingga kita mampu menjadi anak bangsa yang terbaik untuk Indonesia melalui banyak pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Jadi menjadi muslim yang taat pastinya, muslim yang benar-benar tahu mengenal betul bagaimana sebenarnya berbangsa dan bernegara itu sendiri. Terima kasih Habib. Sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Amin, Ethiopia, insyaallah. Masjid Najasyi di Ethiopia menjadi topik hari ini. Dan makasih buat teman-teman. Ngobrol peradaban Islam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.